Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا نصر الله قريب صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, pemirsa, kita haturkan kehadiratnya karena kita kembali dikumpulkan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Karena kita hadir setiap hari pukul 13.00 hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini adalah tema yang sangat dekat dengan keseharian kita, bahkan sering menjadi tanda tanya besar bagi diri kita. Kita sering melakukan ibadah, namun ujian tak kunjung usai. Nah, itulah yang kita angkat pada kesempatan hari ini, yaitu tema ujian mengapa tak kunjung usai walau kita sudah rajin beribadah. Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir para asatidz kita, Adik Kiai Syahdan dan juga Ustadz Fatih Rishad yang insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid Al-Madinah SIT Al-Madinah, Keradenan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Inilah Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala sahibis syafaati wal mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi dzawil hasanat. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati guru kita yang mulia, yang ganteng, Al-Mukarram Ustadz Fatih Rishad. Kita doakan semoga beliau beserta anak dan istri-istri semoga dalam keadaan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga host kita yang tidak kalah gantengnya, Ustadz Sofyan, yang selalu menemani kita dalam Damai Indonesiaku. Ibu hadirin, hadirat yang berada di studio, dan para pemirsa Damai Indonesiaku TV One di mana saja berada. Alhamdulillah siang ini saya berjumpa dengan orang-orang yang punya banyak masalah. Kelihatan tuh dari wajah-wajahnya, apalagi Nono yang di bawah kamera. Rasul punya masalah tidak? Punya masalah enggak? Besar atau kecil? Masalahnya rumit apa mudah? Masalahnya sedikit atau banyak? Berarti orang yang punya masalah hina atau mulia? Tergantung. Tergantung bagaimana kita mensikapi dan menghadapi masalah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah justru orang yang beriman semakin kuat imannya, semakin taat ibadahnya, justru semakin berat ujiannya. Kalau orang yang lalai dikasih musibah, masalah, itu teguran. Karena dia lalai untuk mengembalikan agar tobat kepada Allah. Bagi orang yang ingkar kalau dapat masalah, musibah, itu azab, persekot di dunia sebelum di akhirat. Betul. Tapi bagi orang yang beriman, bagi orang yang taat, semakin dia taat, semakin kuat imannya, justru semakin besar ujiannya. Bukankah Rasulullah pernah bersabda, asyaddun nas bala'an al-anbiya'u summal amsalu fal amsal. Manusia yang paling dahsyat ujiannya adalah para nabi. Lalu kemudian yang serupa itu, setelahnya yang serupa itu, yakni para siddiqin, para aulia sholihin, dan seterusnya. Coba lihat bagaimana Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Yang didapat hanya cercaan, cemoohan, penolakan, bahkan intimidasi. Tapi berhentikah beliau berdakwah? Jalan terus 950 tahun, pengikutnya cuma 70 orang, 80 orang. Ini pengikut kita luar biasa, banyak banget ya kan. Baru 2 jam padahal. Nabi Ayub, Masya Allah. Beliau tahunan dikasih sakit kulit yang parah. Tapi lisannya tetap berzikir kepada Allah. Bahkan ketika istrinya minta agar Nabi Ayub berdoa. Mas, jenengan kan Nabi. Bukan berarti Nabi Ayub orang Jawa, bukan. Bahasa saya aja ini mah. Jenengan kan seorang nabi, nabi doanya diijabah. Berdoa mas, minta kesembuhan Allah. Apa kata Nabi Ayub? Bu, istriku, berapa tahun kita bahagia dikasih berkah oleh Allah? 80 tahun pak. Berapa tahun aku sakit menderita sakit kulit ini? 18 tahun pak. Aku malu pada Allah. Dikasih kenikmatan karunia anugerah 80 tahun.
masa baru 18 tahun aku mengeluh minta kepada Allah. Masya Allah. Ini baru sakit kutilan aja, update status. Ya Allah. Coba bayangin Bapak Ibu. Para nabi seperti itu dahsyatnya ujiannya. Nabi Yusuf, Nabi Musa, apalagi Rasulullah, Nabi kita yang mulia. Kita udah tahu semua bagaimana kesabaran beliau dalam menghadapi musibah. Para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan ulama 4 mazhab tidak luput dari ujian yang sangat berat, dicerca, dicambuk, bahkan Imam Hanafi dicambuk sampai 110 kali karena menolak jabatan. Imam Malik sampai diseret, ditarik persendiannya sampai copot, digunduli, diseret dengan keledai. Tapi apakah berhenti berdakwah? Tidak. Imam Syafi'i begitu juga, ditangkap, diborgol. Apakah beliau selesai ibadahnya, tamat gitu? Enggak. Bahkan beliau pernah punya penyakit wasir yang parah. Darahnya mengucur terus ketika duduk diri, mengucur terus. Tapi beliau bukan mengeluh, malah berdoa, ya Allah, kalau dengan ujian ini mendatangkan ridho-Mu, maka tambah penyakitku. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apakah mereka hina ketika mendapat musibah ujian? Tidak, malah mulia. Karena dengan kesabaran keridhoannya itulah. Apakah kemudian mereka dapat ujian, nggak pernah berhenti, nggak ada pertolongan Allah? Pasti dapat pertolongan Allah. Pasti dikasih solusinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saudara, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada orang yang mendapat musibah bertubi-tubi, seolah tidak bertepi, musibahnya tidak pernah berhenti, itu Allah sedang ingin menunjukkan bahwa siapa amal yang paling terbaik. Allah ingin menampakkan hambanya siapa ibadahnya yang serius, yang benar-benar tanpa kepura-puraan. Allah ingin menampakkan siapa yang paling ikhlas dan paling baik amalnya. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Ustazina, Ustadz Syahdan. Betapa kita diingatkan kembali, kita direkamkan kembali oleh sejarah-sejarah pada nabi-nabi kita terlebih dahulu. Dan juga para ulama-ulama terdahulu mendapatkan ujian-ujian yang lebih hebat dari apa yang kita rasakan atau kita rasakan sekarang. Lantas pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita atau apa yang kita lakukan sebagai umat muslim dan umat beriman ketika kita mendapatkan ujian. Kita akan mendapatkan jawabannya di segmen berikut. Tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan.